Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Sialan, tidak ada harta di dalam Asura Ghost Axe aku, ucap Chu Feng sambil menggertakkan giginya karena marah. Aku tahu hal itu, wakil ketua Gao juga tahu itu. Dan bahkan Jie Yan juga tahu hal itu. Kita semua tahu bahwa di dalam elit armamen, tidak mungkin ada harta yang disembunyikan. Tapi orang-orang dari beberapa kekuatan lain tidak tahu hal itu. Mereka sudah dihasut oleh Jie Yan, dan bahkan mereka sangat percaya kata-katanya tanpa ragu. Jie Yan itu terlalu kejam. Dia ingin menggunakan 6 kekuatan besar untuk menghabisimu, dan jika World Spirit Guild-ku berani ikut campur, dia juga akan menggunakan 6 kekuatan besar itu untuk memusnahkan World Spirit Guild-ku. Klan Jie itu seperti persekutuan spiritualis dunia aku, mereka juga memiliki hubungan dekat dengan dinasti Jiang. Jika klan Jie bergabung dengan 6 kekuatan besar untuk menyerang World Spirit Guild aku, dinasti Jiang benar-benar tidak akan peduli tentang hal itu, ucap Gubo. Gubo memiliki nada yang sangat emosional, dan ekspresinya juga sangat sibuk. Itu bisa dilihat bahwa dia juga geram, dan sekaligus ketakutan. Dan pada saat itu, alis Chu Feng sedikit berkerut. Namun setelah itu, sentuhan tatapan dingin melintas di matanya, dan dia dengan dingin berkata, "Betapa jahatnya Jie Yan itu. Suatu hari nanti, aku pasti akan membuatnya membayar harganya," ucap Chu Feng. Dan, bang! Dan tepat pada saat itu, pintu istana yang tertutup tiba-tiba terbuka. Ledakan kuat arus udara segera menyapu, dan dengan mudah menghancurkan formasi spiritual yang diletakkan oleh Gubo. "Hati-hati!" teriak Chu Feng. Melihat itu, Chu Feng dengan cepat meraih bahu Gubo untuk melompat kembali, dan kemudian barulah dia menghindari arus udara itu. Karena jika tidak, meskipun Chu Feng akan baik-baik saja dengan kultivasinya, di sisi lain jika dibandingkan dengan kultivasi Gubo, ia pasti akan sangat terluka oleh arus udara yang keras itu. Wush 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 wush. Segera setelah itu 7 sosok bergegas masuk, dan berdiri di tengah-tengah istana. Ketujuh orang itu tidak lain adalah, Wakil Kepala Klan Jie, Kepala Sekte Yuan Gang, Kepala Sekolah Dewa Api, Kepala Sekte Putih Tersembunyi, Kepala Lembah Bebas dan Tidak Terkendali, Kepala Lembah Dewa Pedang, dan Kepala Villa Bergengsi. Setelah mereka masuk, pintu istana juga dengan cepat ditutup, dan segera menutup semua jalur pelarian Chu Feng. Seekor tikus kecil sudah berlari ke sini dengan cepat untuk memberi informasi. Ucap Jie Yan. Mata Jie Yan menyipit, dan dia dengan dingin menatap Gubo. Ya ampun, Gao Qizi dari World Spirit Guild benar-benar tidak berguna. Kami tahu bahwa ia akan mengungkapkan informasi ini, jadi kami seharusnya tidak mendiskusikan hal ini dengannya, ucap Kepala Sekte Yuan Gang sambil menggertakkan giginya karena marah. Untuk apa kamu begitu marah? Bukankah orangnya masih di sini? Ucap Kepala Sekte Dewa Api sambil memandangi tangan kanan Chu Feng, dan kemudian dia tersenyum seperti iblis. "Apa yang kamu lakukan?" tanya Chu Feng. Chu Feng menempatkan Gubo di belakangnya, dan dengan keras bertanya dengan tatapannya yang seperti api. "Temanku Chu Feng, kamu tidak perlu takut. Apapun yang dikatakan bocah ini kepada kamu, karena pada kenyataannya kami tidak memiliki niat jahat. Hanya saja aku curiga, bahwa Asura Ghost Axe-mu adalah tempat sisa-sisa gunung 1000 monster itu berada, dan juga pakar kultivasi bela diri yang dalam dan tak terduga itu, dia telah menyimpan semua harta karun yang ditinggalkannya di dalam Asura Ghost Axe itu. Jadi, kami ingin meminjam Asura Ghost Axe kamu untuk digunakan." Jie Yan tersenyum dan berkata, "Omong kosong, bagaimana mungkin ada harta di dalam elit armamen? Saat ini elit armamen telah mengakui aku sebagai masternya, dan aku memahami segala sesuatu tentangnya seperti bagian belakang telapak tangan aku. Ini adalah elit armamen biasa dan tidak ada harta di dalamnya," balas Chu Feng dengan dingin sambil mendengus. "Temanku Chu Feng, kata-katamu itu tidak berguna.
Meskipun Asura Ghost Axe ini mengakui kamu sebagai tuannya, itu tidak berarti bahwa itu adalah milikmu. Karena bagaimanapun juga, itu adalah hasil dari apa yang kita semua dipertaruhkan bersama. Bisakah kamu mengatakan bahwa ia mengakui kamu sebagai tuannya, dan kemudian benda itu bisa menjadi milik kamu begitu saja? Namun karena kita tidak mendapatkan apa-apa, dan disibukkan dengan hal yang sia-sia, bahkan kami telah mengorbankan beberapa ahli ranah surga tanpa imbalan. Jie Yan dengan dingin menginterogasi. Ledakan, bang. Tetapi tepat pada saat itu, pintu-pintu yang tertutup rapat tiba-tiba terbuka lagi. Segera setelah itu, beberapa sosok pun melesat masuk. Itu adalah Wakil Ketua World Spirit Guild, Gao Qizi, dan juga semua ahli World Spirit Guild yang berada di dalam villa bergengsi. Bahkan Su Zongyu juga tiba. Apa yang sedang kamu lakukan? Apakah kamu ingin melakukan kejahatan terhadap seseorang dari World Spirit Guild aku di siang hari bolong? Teriak Gao Qizi. Gao Qizi juga bukan cahaya yang menghemat minyak, alias orang yang sabaran. Dan setelah ia masuk, ia berteriak dengan keras. Adapun yang lain dari World Spirit Guild di belakangnya seperti Su Zongyu, tatapan mereka tampak tidak baik, dan mereka semua memiliki nada bermusuhan dan sikap menyerang. Wakil Kepala Gao, mungkinkah kamu ingin mengambil harta karun dengan melindungi Chu Feng seperti ini? Betul sekali. Bahkan Wakil Ketua Jie juga tahu, bahwa ada harta di dalam Asura Ghost Axe itu. Bagaimana mungkin kamu yang merupakan seorang spiritualis dunia jubah biru juga, kamu benar-benar tidak tahu? Ucap Jie Yan. Mendengus. Menghormati kamu sebagai ahli senior sepertinya akan sia-sia. Aku tidak akan pernah berpikir, bahwa kamu akan begitu tercela dan tak tahu malu. Ucap kepala sekte lain. Namun, sebelum Jie Yan bahkan mengatakan apa-apa, beberapa karakter di tingkat kepala sekte mulai mendengus dengan dingin. Melihat penampilan mereka, mereka tampaknya telah ditipu oleh Jie Yan, dan mereka juga bertekad untuk mendapatkan Asura Ghost Axe milik Chu Feng. Demi harta yang ada di Asura Ghost Axe itu, mereka tidak peduli tentang membuat musuh dengan kekuatan sebesar ini seperti World Spirit Guild. Omong kosong. Bagaimana bisa ada harta dalam elit armamen? Apakah kamu bahkan memiliki akal sehat? Teriak Gao Qizi. Wajah Gao Qizi berubah menjadi biru karena marah, dan ia dengan keras mengutuk. Dan melihat bahwa beberapa ahli puncak di depannya tanpa henti berdebat, mata Chu Feng sedikit menyipit, dan dia melakukan beberapa perhitungan di dalam hatinya. Kemudian setelah itu, dia tiba-tiba berbicara. Sepertinya semua orang sangat ingin mengambil Asura Ghost Axe-ku. Baiklah kalau begitu, karena aku, Chu Feng, bukanlah orang yang tidak masuk akal, dan aku juga tidak ingin menyulitkan kamu. Kamu mengatakan bahwa ada harta karun dalam Asura Ghost Axe ini, dan kamu ingin mengambilnya sambil memikirkan metode untuk mendapatkan harta itu. Maka aku, Chu Feng, akan memuaskan keinginanmu. Namun sebelum itu, kamu harus menyetujui persyaratan, ucap Chu Feng. Syarat apa? Tanya sekerang kepala Semte. Mendengar kata-kata itu, ekspresi semua orang di sana langsung berubah, dan mereka tidak bisa untuk tidak menghentikan perselisihan mereka. Mereka semua langsung melihat Chu Feng, dan bertanya dengan cermat. Meskipun mereka sudah sangat bertekad untuk mengambil Asura Ghost Axe Chu Feng, tapi bagaimanapun juga Chu Feng menyelamatkan mereka. Jadi, terlepas dari emosi atau alasan apapun, mereka tidak bisa memaksa orang lain secara berlebihan. Selain itu, ketika dia memiliki World Spirit Guild sebagai tameng, mereka harus mengetahui batas mereka sendiri. Sebenarnya banyak orang di tempat kejadian ini, itu tidak ingin menjadikan masalah ini terlalu besar. Terlepas dari kenyataan bahwa harta itu sangat menarik minat mereka, jika mereka diperdagangkan untuk pertempuran besar, bahkan mereka akan melakukannya. Jika ada cara untuk benar-benar menyelesaikan masalah dengan damai, metode itu akan menjadi sesuatu yang diharapkan oleh semua orang. Beri aku 1 juta manik-manik mendalam, dan aku akan memberikan Asura Ghost Axe ini kepadamu. Tidak peduli bagaimana kamu mempelajarinya, itu tidak akan ada hubungannya dengan aku dengan cara apapun, ucap Chu Feng. Apa?
Saru juta manik-manik mendalam, kamu seperti singa yang membuka mulutmu lebar-lebar. Teriak seseorang. Mendengar kata-kata Chu Feng, wajah banyak orang langsung menghijau. Tidak peduli seberapa besar kekuatan mereka, 1 juta manik-manik mendalam sama sekali bukan jumlah yang kecil. Bahkan jika ketujuh kekuatan mengumpulkan mereka secara kolektif, setiap kekuatan harus memberikan setidaknya lebih dari 100.000 manik-manik mendalam. Dan bahkan itu juga bukan jumlah yang kecil. Semua orang, bukankah kamu semua mengatakan, bahwa dalam Asura Ghost Axe-ku ada harta karun yang ditinggalkan oleh seorang ahli bela diri? Dan pastinya, harta karun itu benar-benar tidak hanya bernilai 1 juta manik-manik yang mendalam. Selama kamu memberikan 1 juta manik-manik yang mendalam kepadaku, Asura Ghost Axe ini akan menjadi milik kalian semua. Apapun harta yang kamu temukan di dalamnya, aku tidak ingin setengah dari harta itu, kata Chu Feng. Pada saat itu, orang-orang pun mulai ragu. Memang benar, jika itu seperti bagaimana Jie Yan mengatakan hal tersebut, dan bahwa ada keterampilan bela diri yang kuat dan harta yang tak ada habisnya di dalam Asura Ghost Axe, maka 1 juta manik-manik mendalam benar-benar tidak banyak. Baiklah, aku setuju. Tiba-tiba saja Jie Yan berbicara dan setuju. Namun dengan cepat setelahnya, dia dengan dingin menambahkan. Tapi untuk mendapatkan harta karun di Asura Ghost Axe, aku perlu memotong ikatana itu dari kamu. Jadi, aku butuh tangan kananmu itu, ucal Jie Yan. Kamu berani? Seru Gak Qizi. Setelah mendengar persyaratan Jie Yan, tanpa menunggu Chu Feng berbicara, Gao Qizi, Su Zongyu, Gubo, dan yang lainnya dari World Spirit Guild, mereka semua sudah sangat marah. Memotong lengan jenius, itu berarti akan memotong masa depannya. Namun Chu Feng hanya menertawakan persyaratan Jie Yan. Kemudian setelah itu tatapannya menjadi tajam dan tidak normal, dan ketika dia menatap Jie Yan, dia kemudian berkata, "Letakkan 1 juta manik-manik mendalam di depan aku, maka lengan kanan ini akan menjadi milik kamu," ucal Chu Feng. Hahaha, bagus-bagus. Semua orang, itu hanyalah 1 juta manik-manik mendalam. Dari 8 kekuatan kita, masing-masing kekuatan kita dapat mengeluarkan 125.000 manik-manik mendalam. Tidak ada yang keberatan bukan, kata Jie Yan. Aku tidak ada keberatan. Kepala sekte lainnya juga merespons. Tapi hanya orang-orang dari World Spirit Guild yang tidak mengatakan apa-apa. Namun mereka anehnya menatap Chu Feng, dan mereka tidak tahu apa yang dia pikirkan. Tidak, itu hanya 7 kekuatan saja. Tapi Chu Feng tiba-tiba berbicara. Apa maksudmu? Kepala sekte Yuan Gang dengan marah bertanya. Sebagai bagian dari World Spirit Guild, bagaimana mungkin aku bisa meminta sesuatu dari kekuatan aku sendiri? Selain itu, World Spirit Guild tidak akan menginginkan lengan kananku. Dan aku juga percaya, bahwa mereka juga tidak menginginkan harta karun di Asura Ghost Axe-ku. Jadi perdagangan ini adalah atas nama diriku sendiri, Chu Feng, dan 7 kekuatanmu. Chu Feng dengan tenang tersenyum dan berkata, "Kamu." Setelah mendengar kata-kata itu, wajah semua orang di sana langsung berubah. Meskipun di permukaan kata-kata Chu Feng benar-benar masuk akal, tapi pada kenyataannya, dia sengaja ingin mereka mengeluarkan lebih banyak. Semuanya, itu hanya memberikan beberapa manik-manik mendalam. Apakah kita tidak mampu membelinya? Kita masing-masing akan mengeluarkan 150.000 manik-manik mendalam. Adapun tambahan 50.000-nya lagi, anggap saja itu sebagai kompensasi tambahan. Lagi pula kamu seorang jenius kultivasi bela diri, dan jika kamu kehilangan 1 tangan, akan sulit untuk menghindari beberapa efek masa depan dalam kultivasi bela diri. Ucap Jie Yan sambil tersenyum gelap dan dingin, dan ada sedikit kelicikan. Itu betul. Ini hanyalah mengeluarkan beberapa manik-manik mendalam. Apakah mungkin kami tidak mampu membelinya? Chu Feng, 1.050.000 manik-manik mendalam seharusnya sudah cukup bagimu untuk menjalani sisa hidupmu dengan santai dan tak terkendali itu kan? Hahaha, ucap seseorang sambil tertawa. Pada saat yang sama beberapa kepala lainnya tertawa dengan keras.
Bahkan dari nada mereka, itu ada beberapa kesombongan dan juga ejekan. Mereka secara tersembunyi mengejek Chu Feng, bahwa dia menginginkan uang dan bukan kehidupan. Dan menghadapi ejekan mereka, Chu Feng hanya tersenyum ringan. Sedikit mengepalkan tangan kanannya, dan Asura Ghost Axe muncul di tangannya. Lalu dia memandang kerumunan dan berkata, "Tidak perlu bagimu untuk khawatir, apakah 1.050.000 manik-manik mendalam akan cukup bagiku untuk menyelesaikan sisa hidupku atau tidak? Jadi kamu keluarkan saja 1.050 manik-manik mendalam, maka Asura Ghost Axe ini akan menjadi milikmu," ucap Chu Feng. Ini, segera, Jie Yan dan yang lainnya terperangkap dalam kesulitan oleh Chu Feng. Siapakah orang yang akan begitu bebas membawa ratusan ribu manik-manik mendalam di tubuh mereka tanpa alasan? Bahkan jika orang-orang dari semua kekuatan mengumpulkan semua harta benda mereka bersama-sama, mereka paling banyak hanya mengumpulkan 100 atau 200 ribu manik-manik mendalam. Villa Hetkin, coba lihat. Jadi dalam situasi itu, orang-orang melemparkan pandangan memohon kepada kepala villa bergengsi, yaitu Qin Lei. Semua orang, jumlah manik-manik mendalam di villa bergengsi aku terbatas, dan aku benar-benar tidak cukup untuk menutupi semua orang, ucap Qin Lei. Melihat itu, Qin Lei dengan cepat meminta maaf sambil tersenyum. Meskipun dia bisa mengumpulkan jutaan manik-manik mendalam, itu jika dia mengumpulkan semuanya di villa bergengsi. Asalkan dia bersedia untuk menjual apapun, dia tidak akan sebodoh itu untuk meminjamkannya kepada orang-orang itu. Lagi pula, 1.000.000 manik-manik yang mendalam bukanlah jumlah yang kecil, dan itu pasti akan menyebabkan fondasi villa bergengsi menjadi sangat rusak. Apa? Tidak bisa mengeluarkannya, bahkan menjadi kepala sekte tidak sekaya yang aku bayangkan. Melihat beberapa orang di depannya berada dalam situasi yang sulit, Chu Feng tersenyum dan mengejeknya. Omong kosong, siapa yang akan membawa begitu banyak manik-manik mendalam di tubuh mereka tanpa alasan? Ucap kepala sekte Yuan Gang dengan tajam ambil memelototi Chu Feng. Mendengus. Maka itu masalahmu sendiri. Baiklah, aku akan memberikan waktu 10 hari. Kamu harus meletakkan 1.000.000 manik-manik mendalam di depan aku, atau jangan salahkan aku ketika aku menolaknya, ucap Chu Feng dengan dingin mendengus, dan sikapnya juga sangat mendominasi, bahkan sangat menjengkelkan. Apa? 10 hari? Bukankah itu terlalu cepat, ucal seseorang. Cih, itu masalahmu sendiri, dan bukan masalahku, balas Chu Feng. Kamu. Setelah mendengar kata-kata Chu Feng, beberapa karakter kepala sekte yang tidak mudah marah, kini terlihat kesal. Di sisi lain, Jie Yan tampak sangat tenang dari awal hingga akhir. Dia dengan ringan tersenyum dan berkata, Chu Feng, lalu dalam 10 hari ini, maka kami akan melihatmu di sini. Kamu harus ingat, kamu jangan pernah memainkan trik apapun. Karena kalau tidak, maka tidak ada yang akan bisa melindungi kamu, ucap Jie Yan. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Jie Yan segera melirik kerumunan, dan mereka bersiap untuk pergi begitu saja. Kepala Villa Qin Lei, jadi ini adalah rasa terima kasih yang kamu berikan kepada aku Yamge telah menyelamatkan hidup kamu. Kalau begitu aku, Chu Feng, benar-benar mendapatkan pengalaman hari ini, ucap Chu Feng. Namun, ketika mereka bersiap untuk berbalik, Chu Feng tiba-tiba saja berbicara, dan niat membunuh dipenuhi dalam tatapannya yang sedikit menyipit. Dan setelah mendengar kata-kata itu, wajah Qin Lei segera berubah. Itu ada sedikit rasa malu, tetapi ada juga sedikit kemarahan. Setelah ragu-ragu sebentar, dia masih tidak mengatakan apa-apa, dan dia cepat-cepat pergi. Chu Feng, apakah kamu sudah gila? Apakah kamu benar-benar akan memberikan Asura Ghost Axe ini kepada mereka? Setelah 7 kekuatan besar itu pergi, Gubo bertanya dengan wajah yang dipenuhi dengan kebingungan. Kapak hantu Asura hanya ada 1. Lagi pula itu hanyalah elit armamen, dan selama seseorang ditakdirkan, dan bukan tidak mungkin untuk mendapatkan hal seperti ini di masa depan, balas Chu Feng. Tapi di sisi lain, Brother Chu Feng, kamu benar-benar bersedia menukar lengan kamu dengan 1.000.000 manik-manik mendalam.
Ini terlalu terburu-buru, ucap Su Zongyu sambil menggelengkan kepalanya. Klan Jie selalu tidak senang denganmu. Terutama setelah mengetahui bahwa kamu adalah seorang jenius yang langka, mereka bahkan ingin menyingkirkan kamu. Bahkan tanpa masalah hari ini, mereka masih akan memikirkan cara untuk menyingkirkanmu. Hanya saja, Chu Feng, kamu adalah anggota persekutuan spiritualis dunia aku, namun kita hanya bisa menonton ketika lengan dipotong. Ini sungguh ironi. Wajah Wakil Ketua Gao dipenuhi rasa malu saat berkata, "Wakil Ketua, tolong jangan bicara seperti itu. Aku akan selalu mengukir kebaikan yang ditunjukkan oleh World Spirit Guild dalam hatiku. Adegan hari ini dibuat oleh aku sejak awal, dan aku benar-benar tidak ingin menyeret seluruh guild ke dalam jurang karena dendam pribadi aku sendiri, dan menyebabkan orang yang tidak bersalah mati karena aku," kata Chu Feng. Wakil Kepala Gao pertama kali menghela nafas tanpa daya, lalu setelah itu, dia dengan tulus bertanya. "Chu Feng, aku bertanya-tanya, apakah ada sesuatu yang bisa aku bantu?" tanya Gao Qizi. Melihat itu, Chu Feng pertama-tama melihat sekelilingnya. Dan setelah melihat bahwa tidak ada yang mencurigakan, dia mendekat ke telinga Wakil Kepala Gao dan berkata, "Aku membutuhkan satu pil terlarang yang dapat meningkatkan kultivasi aku. Semakin tinggi kualitasnya akan semakin baik, dan tidak perlu peduli dengan efek negatifnya. Aku juga membutuhkan setidaknya 10 jimat serangan, yang bisa menghancurkan formasi spiritual berwarna biru. Wakil Ketua, aku ingin tahu apakah kamu dapat membantu aku mendapatkan itu?" balas Chu Feng. "Chu Feng, kamu..." Setelah mendengar kata-kata itu, wajah Wakil Ketua Gao langsung berubah, dan matanya yang sudah tua melebar, seolah dia memikirkan sesuatu. Dan ketika dia melihat kembali pada Chu Feng dan melihat ada senyum di wajahnya, seolah-olah hatinya sudah mulai teguh, dan dia hanya menunggu balasan Wakil Ketua Gao. Mungkin ini adalah metode tanpa metode. Karena setelah itu, aku khawatir hari-hari kamu akan benar-benar sulit untuk dilalui, ucap Gao Qizi. Wajah Wakil Kepala Gao dipenuhi dengan ketidakberdayaan. Kemudian setelah itu dia menambahkan, "Tapi jangan khawatir, dalam 10 hari ini, aku pasti akan memberikan jawaban yang memuaskan," tambah Gao Qizi. Setelah itu, Wakil Ketua Gao dan yang lainnya dari World Spirit Guild mengobrol cukup lama dengan Chu Feng, dan mereka bahkan makan perjamuan yang mewah bersamanya. Bahkan mereka hanya pergi ketika hari sudah gelap. Namun untuk keselamatan Chu Feng, Su Zongyu dan Gu Bo tetap tinggal untuk menemani Chu Feng. Mereka waspada, takutnya ada seseorang yang ingin secara diam-diam menyerang Chu Feng dalam 10 hari ini. Tentu saja Jie Yan dan yang lainnya tidak percaya pada Chu Feng, sehingga mereka memiliki orang-orang yang secara ketat mengamati Chu Feng. Jika dia membuat tanda-tanda melarikan diri, mereka akan langsung menyerang Chu Feng, dan bahkan menghabisi nyawanya. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.